Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Menyambut Natal tahun 2020 dengan kasih Allah, kita akan berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sembako tahap kedua yang dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersembahkan dalam bentuk uang atau sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempersembahkan dalam bentuk uang dapat menggunakan amplop persembahan khusus. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Salam. Haleluya. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersambut di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku,
bersamamu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan.
Kami bersyukur buat waktu yang indah saat ini Tuhan. Waktu yang sangat berharga saat kami berada di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah dan memuji-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Manusia batiniah kami terus dibangun. Untuk kami dapat memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang maksimal. Mari Roh Kudus biarlah Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu yang kami pelajari, yang kami dengar saat ini, biarlah menuntun kehidupan kami, memperbaharui manusia batiniah kami. Untuk kami semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin memiliki relasi yang akrab dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan berbicaralah kepada setiap kami saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Kita boleh menikmati hadirat-Nya saat kita memuji dan menyembah Dia. Kita menikmati segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada bulan ini kita belajar satu tema, The Secret Place atau tempat rahasia. Apa itu tempat rahasia? Biasanya ada sebuah rumah tertentu memiliki satu ruangan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Atau mungkin bahkan orang lain tidak mengetahui ada ruangan tersebut. Dan itulah disebut dengan ruangan rahasia. Dan biasanya yang mengetahui hanya sang pemilik rumah. Nah tetapi sebagai orang-orang percaya kita pun memiliki satu tempat rahasia. Di mana kita bisa berjumpa dengan kekasih jiwa kita. Kita bisa membangun relasi yang akrab dengan kekasih jiwa kita. Yaitu Yesus Tuhan. Dan ini merupakan satu tempat yang sangat penting. Satu waktu, satu kesempatan yang memang kita sediakan untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keteraturan di dalam dunia batiniah kita atau manusia batiniah kita. Karena keteraturan manusia batiniah kita, bagian dalam kita, itu jauh lebih penting daripada keteraturan yang nampak di luar. Karena ada banyak orang nampak dari luar begitu baik-baik saja, melakukan banyak aktivitas-aktivitas di dalam pekerjaan, bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras, studi, bahkan aktivitas melayani, semuanya kelihatan oke. Tetapi sesungguhnya ketika ditelusuri lebih jauh, tanpa disadari ada bagian di dalam diri yang seringkali keropos dan tidak terpelihara dengan baik. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keteraturan di dalam manusia batiniah itu sangat mempengaruhi keteraturan manusia bagian luarnya. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita belajar memperhatikan dan lebih fokus untuk mengurus manusia bagian dalam kita. Manusia rohani kita. Dengan memiliki keteraturan manusia batiniah, maka relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi dalam keluarga akan terjalin dengan begitu baik. Tetapi ketika keteraturan di bagian dalam kita, relasi kita dengan Tuhan tidak baik, maka relasi kita dengan orang lain pun akan tidak baik juga. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, biarlah hidup kita dari hari ke hari semakin diperbaharui di dalam kehidupan manusia batiniah kita. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang the power of the secret place. Kekuatan dari tempat rahasia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa ada banyak orang
fokus mengurus, memperhatikan manusia lahiriahnya, bagian luarnya, atau dunia publiknya. Begitu kelihatan baik, begitu kelihatan tidak ada masalah. Tetapi ketika dilihat bagian dalam seseorang, manusia batiniah mengalami kerusakan, keropos seperti tanah sinkhole. Ya, kita melihat di berita ada beberapa tempat bahkan jalan tiba-tiba ambrol dan terjadi lubang yang begitu besar. Itulah yang disebut dengan sinkhole. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin kelihatan di bagian atasnya bagus, baik, tertata rapi. Tetapi sesungguhnya di bagian dalam tanah tersebut keropos. Sehingga pada satu waktu ketika ada tekanan, tanah tersebut ambles, masuk ke dalam dan terjadi lubang yang begitu besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengatur manusia batiniah kita, itu harus lebih utama daripada kita memperhatikan manusia lahiriah kita. Karena kalau kita tidak memperhatikan manusia bagian dalam, manusia batiniah kita, maka pada satu saat ketika terjadi tekanan, terjadi goncangan, terjadi kesulitan, maka mudah sekali orang itu mulai ambruk, lemah, bahkan terjatuh, tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. Nah, oleh sebab itu ini merupakan hal yang mendasar untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumbuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan dua contoh, yaitu rumah yang didirikan di atas batu dan yang satu lagi adalah rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika badai hujan datang, maka apa yang terjadi saudara? Rumah yang didirikan di atas batu akan tetap berdiri kokoh, tidak hancur. Tetapi berbeda dengan rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika hujan badai datang, robohlah rumah itu dan dikatakan mengalami kerusakan yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jugalah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat di dalam kita membangun kehidupan kita, maka ketika goncangan datang, ketika tantangan datang, ketika badai datang dalam hidup kita, maka yang terjadi kita akan mengalami kehancuran di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita membangun manusia roh kita, manusia batiniah kita, atas dasar yang kuat, pengenalan kita akan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kokoh, kehidupan yang tetap kuat di tengah-tengah goncangan, bahkan di tengah-tengah tekanan yang terjadi sekalipun. Oleh sebab itu, fondasi untuk membangun kehidupan kita itu adalah hal yang sangat penting. Seperti ketika kita membangun sebuah bangunan, berapa tinggi bangunan itu akan kita bangun, berapa besar bangunan itu akan kita bangun, itu tergantung dari berapa kuat, berapa dalam, berapa besar fondasi yang harus kita siapkan. Kita tidak mungkin dapat membangun gedung yang tinggi, gedung yang besar dengan fondasi yang cetek atau tidak terlalu dalam. Tetapi fondasi itu menentukan tinggi dan besarnya dari sebuah bangunan. Dan ketika terjadi goncangan, maka bangunan itu akan tetap berdiri teguh ketika dibangun di atas fondasi yang tepat dan benar. Nah, hidup kita pun saudara, sebagai orang percaya, kalau kita membangun kehidupan
lahiriah kita, membangun kehidupan dunia luar kita, dengan aktivitas-aktivitas kita, dengan kegiatan-kegiatan yang sepertinya hebat, tetapi tanpa memperhatikan kehidupan manusia batiniah kita yang tidak kita bangun atas dasar yang kuat, maka yang kelihatannya begitu indah, tertata rapi, ketika terjadi goncangan dan masalah, mudah sekali akan hancur. Apalagi hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup menghadapi banyak goncangan, tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan aktivitas-aktivitas lahiriah kita, maka mudah sekali kita akan jatuh dan hancur. Tetapi hari ini mari kita belajar untuk fokus mengurus manusia batiniah kita di tempat rahasia, di tempat tersembunyi. Bagaimana kita secara pribadi membangun relasi dengan Tuhan. Nah, untuk membangun satu kehidupan yang kuat, itu tidak dapat kita bangun dari dasar-dasar yang ada di sekitar kita. Tidak kita dapatkan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punyai. Ada orang yang membangun kehidupannya atas dasar pengalamannya. Saudaraku, pengalaman kita sangat terbatas. Ada orang yang membangun hidupnya berdasarkan kekayaan atau harta yang dia punya. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti. Tetapi ada satu dasar yang harus kita bangun di dalam kehidupan manusia batiniah kita, yaitu relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Alkisah ada seorang nenek yang sedang menjahit pakaian di kamar saudara. Dan tiba-tiba ketika dia sedang menjahit baju tersebut, jarumnya jatuh. Lalu si nenek mulai mencari jarum tersebut. Dan nenek mulai keluar ke ruang tamu. Dia mencari jarum yang jatuh tersebut. Karena dia sibuk mencari dan akhirnya tetangga pada datang untuk membantu mencari jarum yang jatuh tersebut. Para tetangga bertanya, nenek sedang cari apa? Oh, ini tadi saya lagi menjahit, lalu jarumnya jatuh. Oh, oke, kalau gitu kita bantu cari, Nek. Cari jarum di ruang tamu tersebut, saudara. Tetapi tidak menemukannya. Akhirnya setelah sekian lama mereka mencari jarum tersebut tidak ketemu. Lalu ada seorang bertanya kepada nenek ini, Nek, tadi jarumnya jatuh di mana? Oh, tadi jarumnya jatuh di kamar. Loh, kenapa jarumnya jatuh di kamar? Kita mencarinya di ruang tamu. Lalu nenek itu berkata, oh di ruang tamu lebih terang, di kamar gelap, jadi susah mencarinya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapanpun tidak akan menemukan jarum yang mereka cari. Kenapa? Karena jatuhnya di kamar, nyari jarumnya di ruang tamu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita ingin memperoleh kehidupan yang berkualitas, hidup yang maksimal, hidup yang bermakna. Tetapi kita mencarinya, mendasarinya bukan di tempat yang tepat. Tapi di tempat yang salah, dengan dasar yang salah. Dengan pengalaman, dengan kekayaan, dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Padahal semuanya itu tidak dapat menjadi dasar untuk kita membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita dapat membangun kehidupan manusia batiniah kita, menjadi manusia batiniah yang kuat, adalah di tempat rahasia, the secret place. Di manakah itu? Di tempat yang kita khususkan, di waktu yang kita khususkan, untuk kita membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, disitulah tempat yang tepat untuk kita membangun kehidupan manusia batiniah kita. Nah oleh sebab itu, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dijelaskan demikian. Kata Tuhan Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah doa yang tepat untuk membangun kehidupan manusia roh kita, membangun kehidupan manusia batiniah kita. Doa merupakan satu komunikasi, satu dialog antara kita dengan Tuhan, bukan monolog. Nah, seringkali kita berdoa, hanya kita saja yang bicara kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya doa itu merupakan satu dialog antara kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan di dalam doa ini bukan seperti orang munafik. Orang munafik itu berdoa di tepi-tepi jalan raya supaya dilihat oleh orang. Di rumah-rumah ibadat dengan doa yang bertele-tele, saudara. Kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya itu orang munafik. Tetapi Tuhan ingin kita ketika berdoa, kita masuk ke dalam kamar, dikunci pintu kamar, lalu kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam penjelasan ini, supaya kita masuk ke dalam kamar. Artinya ada satu tempat rahasia, the secret place yang kita sediakan untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Ada satu waktu khusus, satu tempat yang mungkin kita sediakan secara khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan hal itulah yang sering kali Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus melayani, ketika Yesus ada di dalam dunia ini. Ada waktu ketika Yesus sibuk melayani orang, banyak ribuan orang datang mendengarkan pengajarannya, menyembuhkan orang-orang sakit, dari kota ke kota, dari kampung, dari desa ke desa. Tetapi ada waktu khusus yang Yesus ambil untuk meninggalkan orang banyak dari kesibukannya. Pergi ke bukit, pergi ke taman, menyendiri, berdoa dan membangun relasi dengan Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri melakukan hal itu. Karena itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa meninggalkan kesibukan kita. Menarik diri dari kebisingan yang ada di sekitar kita. Untuk masuk ke tempat rahasia kita, the secret place kita. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Karena di dalam tempat yang rahasia itu, kita akan memiliki kekuatan. Ada sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mungkin sibuk di dalam kehidupannya, sibuk di dalam pekerjaannya, sibuk di dalam studinya, sibuk di dalam berbagai hal, bahkan sibuk di dalam pelayanan. Tetapi seringkali tidak memperhatikan kebutuhan manusia batiniahnya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang demikian mengalami kelelahan secara rohani. Mengalami keletihan secara rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu contoh, memberikan satu rahasia yang dapat kita lakukan, yaitu kita mengambil waktu khusus, tempat yang khusus, the secret place untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali saya mengalami kesalahan ketika mau mengecharge handphone saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika handphone saya habis baterainya atau lowbat, saya ambil charger lalu saya mulai colokkan. Biasanya kalau saya mau tidur, saya charge itu handphone saya. Dan saya berharap besok pagi sudah full. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu kali
Ketika saya sudah menge-charge handphone saya sudah colokkan kabel kepada bagian handphone saudara. Dan saya berpikir udah masuk nih, sudah charge nih. Lalu saya tidur. Ketika pagi saya bangun saudara, ternyata saya dapati handphone saya itu masih mati. Nggak terisi baterainya. Lalu saya lihat kenapa bisa mati. Ya, saya lihat kabel yang ke handphone sudah tercolok dengan baik. Tetapi ketika saya lihat stop kontaknya saudaraku, tiba-tiba saya lihat bahwa kepala daripada charger handphone saya itu tidak masuk dengan tepat. Tidak klik dengan stop kontak. Sehingga apa yang terjadi, meskipun kelihatannya sudah tersambung, tetapi ujung daripada kepala charger itu tidak masuk kepada stop kontak dengan baik, maka arus atau listrik itu tidak dapat mengisi baterai handphone saya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kelihatannya aktivitas kita begitu hebat. Penampilan kita mungkin begitu hebat. Tetapi sesungguhnya kita kehilangan koneksi dengan sumber energi dalam kehidupan manusia batiniah kita. Yaitu Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya mungkin tersambung tetapi sebetulnya tidak klik dengan stop kontaknya. Nah saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya sibuk dengan aktivitas-aktivitas mungkin yang kelihatannya rohani. Tetapi Tuhan ingin kita lebih daripada itu membangun relasi secara pribadi dengan Dia di tempat yang rahasia dengan Tuhan. Karena hanya di tempat rahasia itulah kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pemulihan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, kenapa penting kita untuk memiliki satu tempat rahasia, hanya kita dengan Tuhan di dalam relasi itu. Yang pertama, kita akan mendapatkan kebugaran secara rohani. Jiwa kita yang tadinya letih, jiwa kita yang tadinya gersang, kita mengalami keletihan dalam hidup ini karena banyaknya aktivitas, pekerjaan, pelayanan, studi, dan hal-hal yang lain yang menguras energi kita. Dan ketika kita masuk ke tempat rahasia, kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan, maka disitulah jiwa kita akan disegarkan. Disitulah manusia batiniah kita mengalami kebugaran kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus selesai melayani begitu banyak orang dalam kesibukannya, ribuan orang yang datang ketika Dia berkhotbah, menyampaikan firman, menyembuhkan orang-orang sakit. Maka Tuhan Yesus pada satu saat Dia akan pergi pagi-pagi atau mungkin malam hari menyendiri ke bukit berdoa kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 131 ayat yang kedua sampai yang ketiga dicatat demikian. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kelelahan di dalam manusia batiniah kita, lowbat dalam hubungan kita dengan Tuhan, disitulah waktunya kita masuk ke tempat rahasia, the secret place, untuk kembali membangun relasi dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan retreat secara pribadi, membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan, maka jiwa kita akan disegarkan, jiwa kita akan dipulihkan, manusia batiniah kita akan mengalami kebugaran. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kenapa sangat penting untuk kita masuk ke tempat rahasia dengan Tuhan secara pribadi? Karena ketika kita ada di dalam hadiratnya, berada di secretnya Tuhan, the secret place-nya Tuhan, di dalam tempat rahasianya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya teringat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini,
Ketika awal-awal pandemi COVID terjadi, maka ayat ini menjadi ayat yang favorit. Ya, bahkan ada orang yang mengambil ayat ini, dia tulis lalu dia masukkan ke dalam dompet supaya mengalami perlindungan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang tidak mengerti janji Tuhan, tidak mengalami janji Tuhan. Hanya tahu saja. Tetapi ketika kita ada di dalam the secret place-nya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan, relasi kita akrab dengan Tuhan, maka apa yang menjadi janji Tuhan itu yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 1 dari Mazmur 91 dicatat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini kuncinya untuk mengalami janji-janji Tuhan di ayat-ayat berikutnya, saudara. Bahkan di dalam bahasa Inggris ditulis demikian, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang tinggal di dalam secret place-nya Tuhan, mereka yang akan mengalami perlindungan, mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 dicatat demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita, masuklah ke tempat rahasia, the secret place bersama dengan Tuhan. Melekat hatimu kepada Tuhan, maka janji-janjinya akan kita alami di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang ketiga, kekuatan atau hal yang kita alami ketika kita masuk ke tempat rahasia adalah hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas dan maksimal. Hidup yang berkualitas dan hidup yang maksimal. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18 dicatat demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, 33,5 tahun masa hidup Yesus di muka bumi ini. Dan kita melihat hidup Tuhan Yesus begitu maksimal, hidup yang begitu berkualitas. Kenapa? Karena dimulai dalam relasinya dengan Bapa. Di tempat-tempat yang tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami hidup kita menjadi hidup yang maksimal, hidup yang berkualitas, maka kita harus memulainya dengan membangun manusia batiniah kita di tempat tersembunyi. Hanya kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang dapat kita peroleh di dalam kehidupan kita ketika kita membangun relasi dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Nah, sekarang bagian selanjutnya, bagaimana kita dapat membangun kehidupan manusia batiniah itu di tempat yang tersembunyi, supaya kita dapat mengalami kesegaran di dalam jiwa kita, mengalami pemulihan dan kebugaran di dalam manusia batiniah kita, mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup yang berkualitas, hidup yang maksimal dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Maka hal yang pertama untuk kita dapat mengalami kekuatan, the power of the secret place itu adalah kita harus dengan sengaja menyediakan tempat dan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ada kesengajaan untuk kita memberikan waktu, tempat khusus untuk kita membangun relasi dengan Dia. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuklah ke tempat yang tersembunyi, ke dalam kamar, tutup pintu, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kamar itu bicara satu tempat yang privat, ya, satu tempat yang pribadi. Tentunya Bapak Ibu Saudara
nggak mengizinkan sembarangan orang masuk ke dalam kamar kita, betul? Kenapa? Karena itu privacy, itu privat, itu pribadi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga ketika kita memberikan satu waktu atau tempat khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan. Itu merupakan satu relasi yang private, ya, pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu harus ada kesengajaan untuk kita melakukannya. Karena kalau kita tidak dengan sengaja melakukannya, sampai kapanpun hal itu tidak akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini ambil waktu dengan sengaja untuk engkau menarik diri dari kesibukanmu, untuk engkau mengasingkan diri dari kebisingan dunia ini, masuk ke satu tempat yang saudara tentukan. Mungkin itu di kamar saudara, mungkin itu di rumah saudara yang begitu banyak ruangan. Kau bisa ambil satu ruangan khusus untuk kau jadikan sebagai ruangan untuk kau berdoa dan berelasi dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami kelelahan di dalam hidupmu, engkau masuk dalam the secret place bersama dengan Tuhan, maka jiwamu akan disegarkan, manusia batiniahmu akan dibugarkan, dan engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, beberapa kali Yesus naik ke atas bukit menyendiri untuk berdoa kepada Bapa. Bahkan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Mari kita melakukan yang sama saudara. Dengan sengaja kita menyediakan waktu dan tempat untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Dan hal yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang terutama di dalam hidup kita. Ya, pribadi yang terutama dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang terakhir, kita harus memiliki satu kerinduan, desire, hasrat untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan, kehausan, hasrat untuk datang di dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Di dalam kesibukan kita, di tengah-tengah kesulitan tantangan yang kita alami, mari kita tetap memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan dengan kerinduan dan kehausan. Maka di saat itulah kita akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengajar kita untuk lebih fokus kita membangun manusia batiniah kita dengan masuk ke tempat rahasia untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang di dalam hadirat-Nya menyembah Dia. Seperti rusa yang rindu dan haus, demikianlah jiwa kami merindukan Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, ku mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan senantiasa tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Semakin hari semakin dalam kami melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berada di tempat kudus-Mu, di tempat yang rahasia. Kami membangun relasi yang makin dalam dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengar bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Dia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara sehingga hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.